selamat pagi saudara. Kita jumpa lagi di dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Saya ajak saudara kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 5, ayat 5-6. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia masa kini. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Yesus melihat dia berbaring di sana dan tahu bahwa ia sudah lama sekali sakit. Maka Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Healing is a choice. Saudara, dalam bukunya Stephen Edward yang berjudul Healing is a Choice, ia mengatakan bahwa beberapa kebenaran-kebenaran yang seringkali kita percayai yang salah adalah waktu akan menyembuhkan sebuah luka. Benarkah demikian? Ada juga yang mengatakan bahwa tidak apa-apa selama masalah ini tidak mengganggu orang lain, atau dosa yang saya lakukan ini tidak mengganggu hidup orang lain. Toh hidup saya aman-aman saja, saya masih sehat, masih kuat, tidak ada apa-apa yang terjadi dengan saya. Nah saudara, pagi ini kita diingatkan salah satu kisah yang sungguh menarik dan saya pikir ini tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu seorang lumpuh yang duduk selama 38 tahun di kolam Bethesda. Saudara bisa membayangkan seseorang yang duduk selama 38 tahun akibat lumpuh di sebuah kolam yang pada waktu itu dipercayai dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara, faktanya yang menarik adalah di ayat 6. Yesus datang dan bertanya pada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Faktanya sebelumnya Yesus tahu persis apa yang sedang dialami oleh orang itu. Tapi dia datang dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini sebuah pilihan, saudara. Kenapa Tuhan tidak datang waktu melihat orang itu dan langsung bilang, "Oke, saya mau kamu sembuh, sembuhlah engkau." Dia bisa melakukannya. Tapi kali ini Tuhan tidak langsung menyembuhkan orang ini, tetapi dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, pengalaman saya waktu melayani orang-orang yang datang ke konseling, seringkali mereka terkungkum dengan sebuah dosa yang bertahun-tahun mereka simpan sendiri dan tidak mau dikorek-korek lagi. Mereka berpikir bahwa selama saya tidak mengganggu hidup orang lain dan hidup saya baik-baik saja, toh hidup saya mengalir dengan begitu baik, kenapa? Apa yang harus diubah? Semua orang juga melakukannya. Mungkin saudara yang terikat dengan alkohol, berapa lama saudara terikat dengan hal itu? Saudara yang terikat dengan seks bebas ataupun pornografi, sudah berapa lama saudara terikat dengan hal itu? Dan berapa lama saudara datang kepada Tuhan, "Tuhan tolong saya." Tapi kenyataannya saudara melakukannya dan melakukannya. Orang ini bertahun-tahun hidup dalam kondisinya. Dan saudara, yang menarik adalah pertanyaan Yesus. Benar kamu mau sembuh atau tidak? Mungkin ini kedengaran yang aneh. Tetapi itu yang saya alami juga di dalam pengalaman saya di konseling. Banyak orang yang sudah tahu bahwa itu suatu dosa atau suatu kesalahan atau kebiasaan yang buruk, tetapi mereka memilih untuk tetap berada di dalam situasi itu karena sudah bertahun-tahun mengalaminya atau melakukannya. Nah saudara, pagi ini jikalau Tuhan datang pada saudara dan bertanya pertanyaan yang sama, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau berproses untuk sembuh dari kebiasaan burukmu atau dosa yang kamu keep erat-erat?" Apa jawab saudara? Healing is a choice. Pemulihan adalah pilihan. Saudara, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Jikalau saudara merasa bahwa saudara sehat, maka saudara tidak akan pernah datang kepada si tabib agung itu.
Waktu terus berganti dan pilihan ada di tangan saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Jikalau ada pertanyaan itu pada kami pagi ini, ada dosa yang kami lakukan yang sulit sekali kami lepaskan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau sembuh. Kami mohon Roh Kudus, tolong kami untuk bisa sembuh. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.